dan bareng aku ada Pamela dan JJ. Sebelum kita memulai podcast kita awali dengan doa pembuka dulu. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan kerinduan. Kami bersyukur atas kesempatan ini untuk dapat berbagi tentang makna hidup baru dalam iman Kristen. Kami mohon Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dengan lebih tentang kasih karunia-Mu yang telah memberikan kami hidup baru dalam Kristus. Bimbinglah kami dalam setiap kata yang kami ucapkan, agar pesan-pesan yang kami sampaikan dapat menjadi berkat bagi para pendengar. Kami mohon Engkau urapi podcast ini dengan Kudus-Mu, agar setiap orang yang mendengarkan dapat merasakan sentuhan kasih-Mu dan menemukan makna hidup baru dalam Engkau. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Hai, seneng banget bisa ngobrol bareng kalian hari ini. Kita mau ngebahas tentang hidup baru, tapi bukan tentang nikah-nikahan. Iya benar, di iman Kristen, hidup baru punya makna yang lebih dalam. Kayak gimana kita bisa jalan bareng Tuhan lewat pengorbanan Yesus. Nah, aku ingat banget waktu pertama kali dengar tentang hidup baru. Aku mikir, kok bisa sih hidup baru? Kan aku udah hidup dari lahir. Nah, aku juga dulu mikir gitu tuh. Terus aku baca ayat Alkitab kan. Dan aku nemuin ayat ngejelasin tentang hidup baru. Salah satunya di Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 6. Di situ Yesus ngomong sama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Kalau orang harus dilahirkan kembali buat bisa masuk kerajaan Allah. Jadi semisal kita nih hidup dalam dosa, kita mau punya hidup baru dong, kita gak mau gini terus. Nah, salah satu caranya itu kita bertobat dengan cara menemukan Tuhan. Jadi kita memiliki hidup yang lebih baik gitu. Wah, serem banget ya. Berarti kita nggak bisa cuma ngandelin usaha kita sendiri buat jadi orang baik. Kita butuh perubahan total dari dalam yang cuma bisa dikasih sama Tuhan. Iya, benar. Dan itu juga berarti kita semua berdosa dan butuh pengampunan. Gak mungkin kita bisa masuk kerajaan Allah dengan dosa-dosa kita. Nah ya, makanya Yesus datang ke dunia. Dia mati di kayu salib buat bayar dosa-dosa kita. Dan lewat iman kita sama beliau ini, kita bisa dapat hidup baru. Nah yang Laudi tuh omongin nih, yang kita nggak bisa cuman ngandalain usaha kita sendiri. Kita butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Jadi misalnya dari awal kita menyepelekan tentang Kudus, Yesus, jadi kita harus lebih serius gitu. Ya, aku juga nemuin nih ayat dan aku suka banget sama ayat ini. Ada di 2 Korintus 5 ayat 17 yang isinya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang sudah lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wah, keren banget. Berarti pas kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita jadi orang baru.
Kepribadian lama kita dengan semua dosa dan kelemahannya ditinggalin, dan kita dikasih kehidupan baru di dalam Kristus. Tapi gimana sih Laudita, gimana kita bisa tahu kalau kita udah ngalamin hidup baru? Wah, pertanyaan bagus nih. Ada banyak cara ngetahuinnya, tapi salah satunya adalah dengan melihat perubahan di hidup kita. Apakah kamu mulai punya keinginan buat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan apakah kamu mulai nunjukin ke buah-buah roh gitu kayak kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Iya, dan kita juga bisa ngelihat perubahan di orang yang lain yang udah lama ngalamin hidup baru. Mereka mungkin lebih sabar, lebih pengasih, lebih semangat buat melayani Tuhan, dan lebih peduli sama orang lain. Bener banget sih, hidup baru bukan cuma tentang perasaan tapi juga tindakan. Jadi kita dipanggil buat jadi terang dunia gitu ya, buat nunjukin kasih Tuhan dari ke orang lain gitu. Nah tadi kan kamu bahas buah-buah roh gitu ya. Nah apa sih hubungannya buah-buah roh ini dengan makna hidup baru menurut kamu? Itu tuh bisa dimulai dari hal-hal kecil gitu, kayak bersikap baik sama teman-teman kita, bantu orang yang butuh, dan ngobrol tentang iman kita sama orang lain. Ya, kita semua bisa jadi saksi hidup baru di dalam Kristus. Kita bisa nunjukin ke dunia kalau ada harapan, ada kasih, dan ada kehidupan baru yang bisa ditemuin dalam hubungan sama Tuhan. Nah aku sebelumnya mau nanya-nanya nih, perubahan dalam hidup kalian tuh apa aja sih yang terbaru ini dalam Kristus ya konteksnya. Mulai dari aku dulu. Jadi dalam hidup aku bisa menemukan makna itu dalam hubungan buah-buah roh tadi, kayak penguasaan diri. Aku jadi bisa lebih sabar. Aku berusaha untuk mengerti keadaan, situasi, dan orang lain. Jadi gak egois, memikirkan diri sendiri aja gitu. Kalau Laudita, kamu apa? Perubahan di hidup aku sekarang tuh mungkin ini ya, kadang aku tuh kayak kalau lagi makan nih suka lupa doa makan. Nah itu sekarang aku udah mulai nerapin itu di dalam kehidupan aku sih. Kamu gimana? Kalau aku mungkin lebih memaafkan orang lain ya. Sebelumnya tuh aku kayak nggak mau maafin karena kayak ngapain sih, aku kan dia yang salah, ngapain aku yang minta maaf gitu. Jadi kayak aku ngerasa berpikir tuh kok aku jahat banget mungkin gitu. Nah aku ngerubah hidup aku jadi maafin orang lain, gampang ya, baik hati lah. Tadi kan aku ngomong nih, hidup baru bukan cuma tentang perasaan tapi juga tindakan kan. Nah, yang kalau tadi bilang dari hal-hal kecil kayak bersikap baik sama teman-teman kita. Nah, selain sama teman, ada nggak sih perlakuan hal-hal kecil yang bisa dimulai dari orang tua ataupun guru? Nah, Laudita nanti jawab untuk guru apa enggak untuk orang tua ya. Buat guru, guru lagi ngejelasin ya benar, kita harus perhatiin lah. Terus kalau misal dia butuh bantuan, walaupun dia nggak minta tolong, kita harus bantu. Terus kalau ada tugas mungkin yang kita kerjain. Iya benar. Kalau aku sih mungkin jangan ngelawan orang tua ya, itu terutama banget sih. Terus kayak bantuin orang tua kayak nyuci baju, ngepel gitu, nyapu ya. Nah, kalau aku ke orang lebih umum kayak lebih tua ataupun semacamnya. Nah, kita bisa contoh dalam realistisnya nih dalam Transjakarta. Nah, kita kan pengguna Transjakarta ya. Nah, kalian pernah lihat gak sih
orang tua tapi anak muda malah duduk di kursi prioritas. Iya benar. Kadang kita pengen negur tapi nggak enak kan. Nah, menurut kalian nih gimana sih cara kita negurnya agar anak muda ini sadar apa yang harus dilakukan? Menurut aku sih kayak dengan cara bilangin, tapi dengan cara yang baik itu, kayak misal kak boleh apa sih ngasih tempat duduk ya buat orang tua gitu sih kalau aku. Bener banget. Selain itu kita dalam lingkup umum itu juga harus punya kepekaan tersendiri. Kayak misalnya kita lihat ada orang yang kesusahan bawa ini untuk masuk ke dalam bis, kita bisa menawarkan diri nih kayak ada yang perlu dibantu atau semacamnya. Oke, sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, kita doa dulu. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan dapat berbagi tentang makna hidup dalam hidup Kristus. Kami mohon Engkau memberkati setiap orang yang telah mendengarkan podcast ini. Semoga mereka dapat menemukan kekuatan dan penghiburan dalam Engkau. Kami mohon Engkau terus menuntun kami dalam perjalanan iman kami, agar kami dapat semakin mengenal Engkau dan hidup sesuai kehendak. Kami serahkan podcast ini kepadamu dan mohon Engkau gunakanlah untuk kemuliaan nama dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.